Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3837 sampai bab 3840. Murong Kingsway memperhatikan bahwa Ye Junlin juga memiliki keraguan di matanya. Faktanya, Ye Junlin benar-benar tidak mengerti mengapa iblis lapis baja hitam itu tiba-tiba melarikan diri. Mungkinkah Anda telah mengetahui tingkat kultivasi saya? Ide ini ditinggalkan oleh Ye Junlin begitu muncul. Tingkat budidaya iblis lapis baja hitam tidak sebaik miliknya, dan Ye Junlin bahkan tidak merasakan pihak lain melepaskan energi untuk menyelidikinya. Mungkinkah dia seorang kenalan? Memikirkan hal ini, mata Ye Junlin langsung menjadi suram. Hanya segelintir orang yang memasuki reruntuhan Kunlun dari dunia sekuler, terutama mereka yang memiliki kemampuan melahap yang ekstrim. Gong Qianqiu, Du Guxiao dan Xiao Feng. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan Gong Qianqiu mengajarkan teknik melahap ekstrim kepada orang lain. Namun dilihat dari kekuatan iblis lapis baja hitam telah berlatih teknik melahap sejak lama. Oleh karena itu, biksu lain yang diajar oleh Gong Qianqiu untuk sementara dapat dikecualikan. Dilihat dari bentuk tubuhnya, monster lapis baja hitam itu seharusnya laki-laki, jadi Gong Qianqiu bisa dikecualikan. Du Guxiao dan Xiao Feng sama-sama cocok, dan mereka berdua cukup akrab dengannya. Mata Ye Junlin menyipit sedikit, mulai mengingat banyak detail tadi. Terutama ketika dia melihat iblis lapis baja hitam, Ye Junlin jelas merasakan perasaan yang familiar. Junjun pernah berkata bahwa jika kamu berlatih teknik menelan yang ekstrim dan menyerap kekuatan orang yang kuat dalam waktu yang lama, tulang dan ototmu akan berubah, dan bahkan mungkin tidak dapat dikenali lagi. Justru karena inilah orang yang berlatih teknik menelan yang ekstrim harus menemukan pembuluh darah spiritual untuk melahapnya. Tapi ini melibatkan batas atas daya tahan tubuh. Sulit untuk menentukan identitas orang yang mempraktikkan teknik melahap hanya dengan melihatnya. Kita hanya bisa menyelidikinya dan menentukannya dari aspek lain. Pada saat ini, Murong Kingsway tiba-tiba bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda menemukan sesuatu?" Begitu dia selesai berbicara, para elit yang masih hidup dari rumah jaga dan pasukan pertahanan kota mengalihkan perhatian mereka kepada Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin adalah satu-satunya harapan mereka, dan setiap gerakan berhubungan dengan hidup dan mati seluruh kota Yulong. Bukan apa-apa, aku perlu memastikan situasinya. Ikutlah denganku. Petik 2. Setelah berbicara, Ye Junlin memimpin Murong Kingsway dan mengejar ke arah di mana iblis lapis baja hitam itu pergi. Iblis lapis baja hitam berlari sepanjang jalan, kecepatannya mencapai ekstrim, hanya menyisakan bayangan dimanapun dia lewat. Tidak ada yang tahu seberapa jauh dia berlari, tapi iblis lapis baja hitam itu akhirnya berhenti jauh di dalam hutan lebat. Dia menggunakan aura energi di belakang Raja Iblis untuk mendeteksinya, tetapi menemukan bahwa tidak ada yang mengejarnya, jadi dia menghela nafas lega. Sepertinya guru belum menemukan identitas asliku. Iblis lapis baja hitam itu menundukkan kepalanya dan melihat ke tangannya, yang hampir 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dan lengannya, yang beberapa kali lebih tebal, dan menghela nafas tanpa daya. Dengan penampilan hantuku, siapa yang bisa mengenaliku? Iblis lapis baja hitam itu tersenyum pahit. Dia tidak lain adalah Xiao Feng. Sejak dirangsang oleh pernikahan antara Putra Suci Agung dan Gong Qianqiu, Xiao Feng telah memulai jalur yang lebih ekstrim dalam melahap teknik tersebut. Pada saat ini, dia tidak hanya berlatih bagian dari teknik yang dipandu Gong Qianqiu, tetapi juga menambahkan banyak pemikiran dan idenya sendiri. Efek melahapnya menjadi semakin ekstrim, dan efek samping tubuh setelah melahapnya menjadi semakin parah. Hal ini tidak begitu jelas ketika menggunakan sumber daya seperti surga, materi, harta bumi, dan pembuluh darah spiritual sebagai sumber yang melahap. Baru setelah Xiao Feng menghabiskan sumber daya budidaya dari Sekte Changqiong dan 5 sekte lainnya, dia langsung memulai jalur menyerap keterampilan para biksu yang kuat.
Dan sejak dia melepaskan beban psikologis karena melahap keterampilan biksu itu, Xiao Feng merasa seperti dia kecanduan. Setiap kali dia melihat biksu Xiao Feng, dia ingin melahapnya, dan kemudian dia bahkan hampir kerasukan dan lepas kendali. Karena alasan ini, banyak sekte kecil yang dimangsa habis oleh Xiao Feng, dan secara bertahap menjadi iblis besar yang melakukan segala jenis kejahatan. Tentu saja, Xiao Feng juga pernah mengalami kekalahan. Dia pernah bertemu dengan beberapa orang super kuat yang mencoba melahap mereka tetapi terluka oleh mereka. Hasilnya, kekuatan Xiao Feng meningkat lebih cepat dari yang dibayangkan dalam lingkungan yang sangat melahap dan orang-orang kuat yang mengejarnya. Selama periode waktu ini, Xiao Feng hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, menjadi lebih kuat dengan melahap tanpa batas, dan kemudian membalas dendam pada Gong Qianqiu. Seiring berjalannya waktu, keterampilan dan sumber pelatihan para biksu dari sekte kecil biasa semakin berkurang pengaruhnya terhadap peningkatan Xiao Feng. Namun Xiao Feng dari sekte besar tidak berani memprovokasi mereka secara gegabah, ia tahu bahwa dirinya masih jauh tertinggal dari orang-orang super kuat dari sekte besar. Jadi Xiao Feng mengarahkan pandangannya ke kota Yulong. Kota Yulong memiliki populasi yang besar, dan kekuatan terbesarnya adalah rumah penjaga, namun orang-orang kuat di sini semuanya berada di bawah kemampuan membunuh Xiao Feng. Dalam pandangan Xiao Feng, selama penduduk kota Yulong digunakan untuk menyebabkan perubahan kualitatif, hal itu juga dapat menjamin keamanannya sendiri. Benar-benar target sempurna untuk melahap secara ekstrim. Tapi yang tidak disangka Xiao Feng adalah melihat Ye Junlin setelah memasuki kota Yulong. Meskipun Ye Junlin menyembunyikan kekuatannya dan bahkan mengubah penampilannya, Xiao Feng terlalu akrab dengan Ye Junlin. Identitas asli Ye Junlin diketahui melalui kebiasaan gerak tubuh dan aura alaminya. Xiao Feng belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya, dan dia benar-benar tidak ingin tuannya melihatnya seperti manusia, jadi dia berbalik dan lari. Seseorang datang. Tiba-tiba, Xiao Feng tiba-tiba merasakan dua aura kuat mendekat dengan cepat. Salah satu baunya sangat familiar. Tuan sedang mengejar. Hati Xiao Feng ketakutan, dia tidak berani tinggal di tempatnya dan terus berlari menuju kedalaman hutan. Ye Junlin dan Murong Qingsui juga mengejar ke dalam hutan. Orang ini sangat cepat. Tunggu saja di sini dan aku akan mengejarnya sendiri. Kata Ye Junlin dengan suara yang dalam. Oke, baiklah, kalau begitu Tuan Ye, berhati-hatilah. Meskipun dia takut diburu oleh iblis lapis baja hitam, Murong Qingsui tidak berani menentang keputusan Ye Junlin. Dia tidak berani bersikap sombong padaku di sini. Suara itu datang, dan sosok Ye Junlin telah menghilang dari depan. Xiao Feng tidak bisa lepas dari kejaran Ye Junlin selama pelarian liar tadi. Anda harus tahu bahwa inilah faktor yang menahan Murong Qingsui. Alasan mengapa Xiao Feng tidak ditangkap untuk saat ini adalah karena dia melarikan diri dari kota Yulong terlebih dahulu, dan bahkan Ye Junlin pun tertangkap basah. Selain itu, Ye Junlin masih terlalu asing dengan reruntuhan Kunlun, terutama medannya yang kompleks dengan pegunungan tinggi dan hutan lebat. Ye Junlin awalnya berpikir akan lebih baik membawa Murong Qingsui, seorang lokal, tapi dia tidak menyangka bahwa Murong Qingsui tidak akrab dengan lingkungan di daerah ini. Ketika dia masih di sekte ilahi Xingyue, Murong Qingsui tetap berada di dalam sekte tersebut dan mengabdikan dirinya untuk berlatih, dan hanya keluar untuk berlatih beberapa kali. Selain itu, untuk melindungi kultivator muda yang luar biasa ini, sekte tersebut tidak akan membiarkan Murong Qingsui pergi ke tempat berbahaya untuk mengalami dan menjelajah sebelum dia dewasa sepenuhnya. Oleh karena itu, Murong Qingsui tidak hanya gagal memberikan dukungan panduan kepada Ye Junlin selama pengejaran ini, tetapi juga memperlambat langkah Ye Junlin. Ye Junlin berada di hutan dan samar-samar melihat bayangan gelap berkedip di kedalaman, dan buru-buru mengikutinya. Suara mendesing. Saat ini, beberapa pohon lebat tumbang satu persatu, meski kecepatannya tidak terlalu cepat, namun mencakup area yang luas. Apakah itu akan memperlambat pengejaranku? Ye Junlin sedikit mengangkat sudut mulutnya dan meninju pepohonan yang datang ke arahnya.
Angin tinju yang kencang menderu-deru, dan pepohonan langsung hancur menjadi bubuk, lalu tersapu tanpa jejak oleh angin tinju. Sosok kekar di depannya masih berlari dengan cepat, ia bergerak ke kiri dan ke kanan, sesekali menggunakan tanaman merambat untuk melemparkan tubuhnya sejauh ribuan kaki. Hutan ini tertutup pegunungan dan tidak dapat diakses, terjal, dan sulit dinavigasi. Ditambah dengan ketidaktahuannya terhadap lingkungan, bahkan dengan tingkat kultivasi Ye Junlin, dia hampir tidak bisa melacaknya, tetapi dia masih terlempar pada jarak tertentu. Klik, batang pohon langsung hancur berkeping-keping karena kekuatan pedal, dan sosok Ye Junlin terlempar seperti anak panah dari tali. Pada saat yang sama, Ye Junlin juga menggunakan tinjunya untuk membersihkan jalan dan menghancurkan pepohonan dan tanaman merambat yang menghalangi bagian depan, yang semakin memperlambat pengejaran. Di sisi lain, Xiao Feng juga berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, ia telah bersembunyi di hutan primitif ini sebelumnya, dan ia dapat menemukan banyak tempat bahkan dengan mata tertutup. Ia terus-menerus menggunakan tanaman merambat untuk melompati jarak jauh, bahkan langsung melintasi aliran sungai, bahkan jalan pegunungan yang terjal pun masih mulus seperti berjalan di tanah datar di bawah kaki Xiao Feng. Tuan sangat cepat. Xiao Feng bergegas maju dengan putus asa. Dalam ingatannya, ada hutan batu di bagian terdalam hutan, dan kondisi jalan di belakang hutan batu lebih rumit. Khusus di bagian dinding gunung, banyak terdapat gua-gua yang sepertinya digali secara manual, gua-gua tersebut memanjang ke segala arah, bahkan ada yang terhubung dengan ruang bawah tanah. Ruang rahasia bawah tanah adalah tempat yang dipilih Xiao Feng untuk menetap. Saat Xiao Feng berlari ke depan, dia mengambil sebuah batu besar dengan punggung tangannya dan melemparkannya kembali. Dia tahu bahwa hal-hal ini tidak dapat menyakiti Ye Junlin, tetapi dapat memperlambat pengejarannya hingga mencapai tujuannya. Keduanya berlari liar sejauh beberapa mil di dalam hutan, jika bukan karena kekuatan Ye Junlin yang luar biasa, mereka akan tersapu tanpa jejak. Namun meski begitu, saat Ye Junlin mengejarnya hingga ke tepi hutan batu, sosok Xiao Feng benar-benar menghilang dari pandangan. Setiap batu tingginya sekitar 2 atau 3 kaki, dan tempatnya berdiri dipenuhi awan dan kabut, menghalangi pandangan sepenuhnya. Orang ini sangat familiar dengan medannya, sungguh memusingkan. Ye Junlin masuk ke hutan batu dan mencari beberapa saat, tapi masih tidak ada jejak iblis lapis baja hitam. Jika kamu tidak keluar, aku akan menghancurkan hutan batu ini, kata Ye Junlin keras. Setelah sekian lama tidak ada respon, Ye Junlin langsung meninju sebanyak 3 kali, dan beberapa pilar batu tiba-tiba roboh sehingga menyebabkan puing-puing beterbangan. Selanjutnya, Ye Junlin menghancurkan lusinan pilar batu secara berurutan, tetapi iblis lapis baja hitam itu masih tidak merespon. Tidak ada umpan balik dari deteksi nafas. Teknik menahan nafas orang ini benar-benar canggih. Petik 2. Ye Junlin cukup emosional, dan perasaan keakraban antara tim dan iblis menjadi lebih kuat di dalam hatinya. Lupakan saja, ayo kita cari Murong Kingsue dulu. Ye Junlin tidak melanjutkan, dia punya ide lain dalam pikirannya. Kembali ke pinggiran hutan, Ye Junlin melihat wajah Murong Kingsue yang penuh kekhawatiran dan kecemasan. Master Sekte, kamu akhirnya kembali. Murong Kingsue tiba-tiba tersenyum, dan kekhawatiran serta ketakutan di hatinya menghilang seketika. Jadi, apakah kamu membunuh iblis lapis baja hitam? Melihat tidak ada orang di belakang Ye Junlin, Murong Kingsue secara naluriah mengira iblis itu telah dibunuh oleh Ye Junlin. Ye Junlin menggelengkan kepalanya dan berkata, lingkungan di dalam hutan terlalu rumit. Aku kehilangan dia setelah aku mengejarnya ke hutan batu. Petik 2. Murong Kingsue terkejut. Dia tidak menyangka iblis lapis baja hitam akan melarikan diri di bawah Ye mata Junlin, bukankah ini terlalu kuat? Apakah kamu tahu lokasi Sekte Changqiong? Ye Junlin bertanya langsung tanpa menjelaskan terlalu banyak. Murong Kingsue mengangguk, tapi keraguan di hatinya menjadi semakin serius. Master Sekte, bukankah Anda berencana untuk menghancurkan Sekte Ilahi Taiksu? Tanya Murong Kingsue dengan rasa ingin tahu. Sekte Changqiong hanyalah sekte kecil, dan Murong Kingsue tidak tahu apa niat Ye Junlin.
Mungkinkah berhubungan dengan iblis lapis baja hitam? Ye Junlin berkata dengan suara yang dalam, Sekte Ilahi Taiksu tidak memiliki sayap. Ia dapat dihancurkan kapan saja, dan tidak perlu terburu-buru. Dia telah mendengar rumor sebelumnya bahwa Sekte Changqiong telah mengalami perubahan besar, dan Ye Junlin ingin memastikan situasi Xiao Feng secara langsung. Ye Junlin pernah berspekulasi tentang identitas sebenarnya dari iblis besar, dan informasi yang paling penting adalah teknik melahap yang ekstrim. Kemungkinan Gong Qianqiu sangatlah kecil, terlepas dari bentuk tubuh dan jenis kelaminnya. Secara sederhana dikatakan bahwa mereka sedang mencari urat naga di Gunung Tianshuan beberapa waktu lalu. Terlebih lagi, status Gong Qianqiu di Sekte Ilahi Taiksu semakin tinggi sekarang, dan pada saat yang sama, dia telah menempel di paha yang agung. Putra Suci. Oleh karena itu, tidak mungkin Gong Qianqiu menelan keterampilan orang lain begitu saja, karena itu tidak perlu. Dikatakan bahwa Putra Suci ketujuh memiliki kemampuan untuk mendeteksi pembuluh darah spiritual dan dapat menyediakan pembuluh darah spiritual tingkat atas sebagai sumber energi, tidak perlu mengorbankan yang dekat demi yang jauh. Logika ini juga berlaku untuk Dugu Xiao dan beberapa elit dari Sekte Qianqiu. Mereka memeluk erat paha Gong Qianqiu, dan tidak perlu melahap keterampilan biksu untuk meningkatkan kultivasi mereka. Itu semua tergantung pada pemimpin sekte, aku hanya akan memimpin, murong. King Sui tidak berani bertanya lagi. Keduanya segera berangkat dan dengan cepat bergegas menuju kepala jurumudi Sekte Changqiong. Pada saat yang sama, area ini telah meledak sepenuhnya, dan dua berita telah menyebar ke banyak kota sekte. Berita pertama adalah iblis lapis baja hitam tiba-tiba muncul di kota Yulong dan membunuh semua orang, hampir memusnahkan kota Yulong. Berita kedua adalah Luo Yunyang, wakil presiden Akademi Api Ilahi Sun Moon, dan lusinan elit akademi belum terdengar kabarnya, dan dikatakan telah dibunuh oleh para ahli yang tiada taranya. Selain itu, semua kekuatan besar yang kemudian membantu menemukan keberadaan Luo Yunyang dan yang lainnya dibantai secara brutal, termasuk Blood Shadow Pavilion yang terkenal itu. Berita ini menimbulkan sensasi yang lebih besar, dan banyak sekte berspekulasi apakah kekuatan lain yang tiada taranya telah muncul. Mengingat urat naga besar pernah muncul di Gunung Tianshuan di daerah ini, kemungkinan besar akan menarik perhatian pembangkit tenaga listrik puncak. Dalam Sekte Ilahi Taiksu, Putra Suci Agung juga terkejut setelah mengetahui dua berita ini. Akademi Api Ilahi Sun Moon hampir menjadi salah satu sekte terkemuka di wilayah ini. Siapa yang begitu gila dan berani menyerang mereka? Petik 2. Putra Suci Agung terkesiap. Selain itu, kekuatan Wakil Presiden Luo sangat luar biasa, dan dia ditemani oleh puluhan elit dari Akademi Api Ilahi Matahari dan Bulan, dan dia benar-benar dibantai. Betapa mengerikannya tingkat kultivasi yang harus dihadapi oleh orang yang mengambil tindakan, melakukan ini. Tiga orang suci Zi berkata dengan emosi. Dengan tingkat kultivasi Luo Yunyang, jika dia ingin melarikan diri, berapa banyak orang yang bisa menghentikannya? Kata-kata Gong Qianqiu sekali lagi membuat suasana menjadi sunyi senyap. Bahkan tampak kengerian dan ketakutan di wajah beberapa orang. Seperti yang dikatakan Gong Qianqiu, Luo Yunyang sangat kuat. Jika dia bersikeras untuk melarikan diri, dia harus menghancurkan orang yang mengambil tindakan. Hanya dengan begitu Luo Yunyang dan yang lainnya bisa mati dengan tenang, sehingga belum ada jejak yang ditemukan. Pernahkah Anda berpikir bahwa dia kemungkinan besar adalah guru misterius yang muncul dalam pertempuran memperebutkan pembuluh darah naga di Gunung Tianshuan? Putra Suci Agung berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang tiba-tiba merasa tercerahkan. Terutama ketika Gong Qianqiu berpikir bahwa orang itu dapat menghabiskan kekuatan pembuluh darah naga besar dalam semalam, yang mungkin hanya dapat dilakukan oleh master yang tiada taranya. Silakan, semua murid Sekte Ilahi Taiksu akan berada dalam kewaspadaan terkuat. Jika ada situasi abnormal, mereka akan segera mengirimkan sinyal peringatan. Kata Putra Suci Agung dengan suara yang dalam. Sekte Ilahi Taiksu akhirnya terlibat dalam pertempuran memperebutkan pembuluh darah naga, dan bahkan membantu Luo Yunyang mencari petunjuk tentang penyebab pemusnahan elit Akademi Api Ilahi Bulan Matahari.
Akan menjadi bencana jika Tuan misterius ini memperhatikannya, tapi kemungkinan situasi ini sangat tinggi. Aku cukup tertarik dengan iblis besar berarmor hitam itu. Qian Qiu, apakah menurutmu teknik yang dia praktikkan mirip denganmu? Sang Sage Agung tiba-tiba bertanya. Gong Qian Qiu sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata dengan nada meyakinkan ada beberapa kesamaan, tetapi kemampuan untuk menyerap keterampilan para biksu pada akhirnya lebih rendah, dan gejala sisa terlalu besar. Meskipun topiknya berubah, Gong Qian Qiu masih memikirkan hal-hal super untuk yang kuat. Sementara dia merasa ngeri, dia juga merasakan sedikit kerinduan, dan diam-diam berkata, hanya orang dengan kultivasi seperti ini yang bisa menjadi sosok puncak reruntuhan Kunlun. Bersambung.